saya begini loh, kalau memang ada orang yang salah semuanya ditipu Ibu Ida, ya tinggal saja dilaporkan ke polisi, nanti kan polisi yang bertindak. Atau siapa yang pernah ditipu jadikan saksi, laporkan ke kantor polisi, terus setelah itu nanti ditindak sama polisi, kan gitu, diselidiki kan kayak gitu. Ya kalau masyarakat umum ya tahu porsinya lah kayak gitu. Kalau memang mau edukasi ya jangan menyebut nama seperti itu kan, menurut saya. Bukan berarti kalau kita pakai trik terus semua orang pakai trik kayak yang dilakukan pesulap, ya nggak semuanya kayak gitu ya sudah. Terus intinya kan ya beliau bermanfaat untuk orang kayak gitu, bermanfaat untuk orang. Kalau kita bisa membantu orang yang membantu orang lain ya alhamdulillah kita bantu. Kalau kita nggak bisa bantu ya jangan menghina gitu aja loh. Gitu. Kalau kita itu punya mulut, kalau nggak bisa menyenangkan orang lain ya jangan menyakiti hati orang lain gitu aja. Kalau ada yang salah dilaporkan ke pihak polisi kan enak, jangan cuma menggiring opini. Problem kalau begini masalahnya, dunia cuma jadi tempat fitnahan aja. Alhamdulillah ini jalik kalau seperti ini. Kalau saya itu simpel sih, nggak cuma beliau, saya dari dulu juga sudah bilang sebenarnya, tapi karena masyarakat sudah terkena opini ya sudah salah kaprah. Dari dulu saya sudah pernah bilang, sampai saya datang ke Polres kok. Nggak masalah kita itu mau dikritik seperti apapun tuh nggak apa-apa. Kalau kita itu salah, laporkan ke polisi, salah kita di mana, diselidiki kayak gitu. Jangan cuman sekedar opini. Maksud saya begini, kalau ada tanggapan, kalau ada yang kayak tanyakan banyak itu tanggapannya tentang Bu Ida bagaimana kan begitu. Ya saya jawab, kalau memang Bu Ida salah, ya suruh aja si pesulap itu ngelaporin kantor polisi, salahnya dari mana, nanti polisi yang bertindak. Tapi jangan digiring opini kalau Bu Ida ini melakukan penipuan, melakukan trik kayak gitu, ya jangan kayak gitu lah. Itu namanya sih iri dengki, itu namanya nyinyir, itu namanya ya, kalau cuma nyinyir tak nggak apa-apa, itu menjatuhkan orang lain. Nanti orang yang harusnya bisa ditolong nggak bisa ketolong. Apa pesulap merah bisa nolong? Bisa nolong yang kena itu yang lagi sakit itu kan ya nggak bisa toh. Bisanya kan sulap ya sulap aja kayak gitu harusnya. Atau gini, kalau ada yang semuanya saya tipu gitu aja lah, atau yang ketipu Bu Ida atau yang ketipu sama saya, ya pasiennya itu ajak kantor polisi, ini loh pernah ditipu sama itu, jadikan saksi, nanti polisi yang bergerak gitu loh. Ini kasus saya sudah hampir berjalan 1 tahun, 1 orang pun ya nggak ada yang merasa jadi. Tanya ke Polsek, ke Polres, ke Polda, nggak ada. Nah, tapi yang nggak merasa ditipu bilang saya nipu, lucu lah. Aduh, tujuh. Ya kalau metode pengobatan itu bermacam-macam kok, bermacam-macam. Aki awet di wong Jawa itu ngobati ngikuti hati loh, ngikuti hati. Yang penting pasien itu mari ayo wis ngono ta ya. Mending gak dilakani kan ngono kuwi mau. Pikirane iso tenang. Alah bodoh itu cacah. Ya memang kayak gini memang. Di akhir zaman itu siapa yang berbuat baik itu yang akan dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Di akhir zaman itu memang ya seperti itu. Nanti yang memfitnah malah dipuja-puja. Ya akhir zaman itu memang ya seperti ini. Yang ini aja tuh, tak kena orang. Yang penting dia bermanfaat untuk orang gitu aja. Lebih baik kita itu lebih baik melakukan kesalahan di dalam kebaikan daripada tidak pernah berbuat baik. Wes tok, mulai tok prinsipmu. Jenengane wong nglakoni apik, wis mesti ana salah, wis mesti kok. Sampeyan ngopeni wong tuwek, umpane sampean anake sone, sampean ki wong papat, anake papat. Mana anaknya sama nomor ambil nggak bisa. Sing telu di Jakarta, sing ngopeni ibumu mengawakmu. Mesti awakmu ngopeni ibumu nek salah. Gak kopi kurang manis, ubah-ubah kurang resik, ngai mangan kurang lembut, pasti nek salah. Tapi ku lebih baik api awakmu ngopeni ibumu nek salah daripada sing ora gelem ngopeni ibuke ngono lho. Melakukan kesalahan dalam hal kebaikan itu nggak apa-apa. Yang penting niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada sama sekali nggak pernah berbuat
Sama nulung wong mesti ya salah ya, kaya wong tipe ndak mbok tulungi. Oh coba tulungi polisi urung teko. Wah kan tangane loro wae pasti salah kok. Nulung wong mesti salah. Tapi apa nek wong lara mbok jatno ae. Luwe api sing nulungi apa sing ngejarno? Akali lho digawe. Lebih mending awakmu nulungi wong salah daripada mbok jatno apa mbok jatno? Aku takon. Mending nulungi, masih salah-salahane ra apa-apa. Lah niku pun bolak-balik nang dalan niku. Saya itu udah berkali-kali di jalan. Paling benci lek nek wong lara terus difoto-foto aku paling benci kula niku. Lah kula niku 2 bulan yang lalu perjalanan saya itu ke Tulungagung. Pas nek Beragung, ning Beragung mriki. Enak ibu-ibu nek bapak-bapak iki tiba gara-gara apa? Enek kabel sing ke sambat truk terus enak kuwi setrum tiba ngeblak bingung. Kuwi tak delok ning dalan iki wong kabeh padha difoto. Digo foto, digo selfie teh matamu aku. Lah iki sama ibumu piye? Langsung saya mau nolong itu loh malah dikomentari. Oh, saya ketani polisi wis guru mati aku. Delok darah iki gele-gele lho. Tak naikin ning mobil saya. Tak naikin ke mobil saya terus tak bawa di rumah sakit. Mune teko kono ibu nyenani dikira aku sing nabrak. Dikira aku sing nabrak sakane ibu iki mau nemu aku ning dalan, ibu urung sadar kalau ning jero. Iki mau tak tulungi aku ngono. Iki mau mlebu tok ing KTP ku aku sing bayar aku ngono. Wes nesu-nesu dikira aku sing nabrak. Bayi menungsa dipikir sing utamane seudone dhisik. Tapi ya apa-apa ya menepi nawa. Mbok ora aku mbok sapa nek dulurku mbok sapa temane tipe ya enak sing diendang nulungi. Sebab apa sing dhewe lakoni kok balik ning awake dhewe. Apa sing dhewe lakoni wis tak bolak-balik ya. Bolak-balik pola niku makane nek ngakoni dosa iki aja wedi karo Gusti Allah. Wedi karo awake dhewe. Tenanan. Wong urip aja wedi karo pangeran. Aja wedi karo awake dhewe. Mergo lek awake dhewe kelakuane lek pangeran yo gak seneng. Lawan sing kelakuan api pangeran yo seneng ngono sae lho. Iki ora usah wedi karo pangeran, wedi karo kelakuanmu. Terus saiki wong mlebu penjara kan sing ngene apa polisi dudu. Kelakuan aja coba awake dhewe ora tau maling, apa ya ditebak ning kantor polisi. Sing lebane kelakuan awake dhewe kok. Sing mungkin neraka ya kelakuane awake dhewe. Ngene ora usah wedi karo polisi, wedi karo kelakuan awake dhewe. Ora maling, ora nyolong, ora mateni wong, ora narkoba, ora terpulih kantor polisi. Wis aman. Ya itu. Pokoknya tanggapan saya tentang ketika saya bertanya tentang Bu Ida, ya kita dukunglah beliau kayak gitu. Kalau memang ini bukan cuma Bu Ida, ini juga saya. Kalau pemainnya saya melakukan kesalahan atau melakukan penipuan, ya tinggal dilaporkan ke kantor polisi kan sudah selesai. Nanti polisi yang menyelidiki. Tetapi jangan sampai menggiring opini kalau Bu Ida ini melakukan trik, melakukan penipuan gitu. Nanti akhirnya yang jadi korban masyarakat yang harusnya bisa diobati akhirnya nggak bisa, kan begitu. Atau kalau ada yang merasa ditipu, yang ditipu saya atau Bu Ida, ya tinggal aja dibawa ke kantor polisi, jadikan saksi, diselidiki, nanti benar apa salah kayak gitu. Lakukan semuanya itu sesuai dengan porsi kita kayak gitu. Jangan hanya menebarkan opini saja, fitnahan aja, kan kasihan orang-orang yang lagi berjuang kok di fitnah seperti ini kan ya seperti itu. Kalau saya kalau sulap ya sulap aja gitu, nggak usah mengomentari yang lainnya. Kalau memang salah ya laporkan polisi. Kalau ada yang sudah ditipu ya jadikan saksi, laporkan kantor polisi, kan itu kan enak. Jangan menebarkan fitnah. Cukup saya saja yang menjadi korban opini, cukup saya aja. Jangan yang lainnya. Jangan yang lainnya. Laporan kemarin itu memang sengaja nggak saya lanjutkan, bukan berarti nggak masuk. Demi Allah. Kalau nggak ditelepon sama abah saya, sama Mbak Isan, jadi itu karena ditelepon sama abah saya demi Allah itu, karena tidak boleh melanjutkan, akhirnya waktu suruh menghadirkan saksi tidak saya hadirkan, karena memang disuruh abah saya disuruh diam. Karena seperti apapun kita jelaskan, yang namanya masyarakat sudah terkena opini, sudah tergiring asumsi,
ya sudah menganggap kita nggak baik itu aja. Kemarin disuruh diam, akhirnya laporan ini nggak saya lanjutkan. Pengacara dari kemarin ke sini, gimana Gus, mau dilanjutkan lagi? Enggak, sudah nggak usah, kecuali kalau orangnya umek lagi. Laporan saya ke Polda itu boleh tanyakan ke Polda. Saya dimintain 2 saksi nggak saya hadirkan. Saya disuruh untuk kesana lagi untuk menyiapkan saksi ahlinya atau orang ahli bahasa, itu juga nggak saya hadirkan. Makanya itu di SP3. Bukan berarti laporannya nggak masuk gitu loh. Bukan berarti laporannya nggak masuk. Tidak seperti itu. Ya kalau kemarin yang diserang saya itu kan bukan siapa-siapa. Tapi kalau itu diterus-teruskan, wah bahaya itu. Bahaya. Sekarang aja banyak saudara-saudara Daya itu yang sudah menghubungi saya. Itu kalau saya cuma kasihan aja sih ke beliaunya, Rajut Merah itu. Kalau diterus-teruskan sikap seperti itu bisa menimbulkan kegaduhan, dan resikonya sebenarnya juga bukan hanya ke beliau sendiri tapi ke masyarakat luas nanti. Kayaknya sih sudah ketar-ketir kayaknya. Kalau nyerang saya sih sendiri kan, saya nggak ada backingan siapa-siapa kecuali hanya pasrah sama Allah. Kalau ke sebuah suku, macam-macam, mati konyol nanti malah. Semoga dengan sarang-sarang itu semuanya. Yang penting kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sebelum ditangkapnya Dimas Kanjeng,